Di dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat yang sholatnya itu cepet banget bu, kayak BBM, cepet banget naiknya. Pertalite ayeuna geus 10.000, pertama 14.500, ya Allah, tereng banget naik. Nah sekarang ramai naik, ayeuna geus naik deui. Ada seorang sahabat yang sholatnya kayak BBM, cepet banget naiknya. Sujud naik, sujud naik, sujud naik. Sholatnya tidak ada tumakninahnya. Maka setelah sholat dipanggil oleh Nabi, wahai sahabatku kemari, irja' fasolli, irji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Wahai sahabatku, sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Betul Bu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Bahkan sholat ini adalah kewajiban pertama yang di akhirat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Tapi kalau sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalnya. Rasul mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Fa in saluhat faqad naja wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang pertama kali akan dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain juga ikut baik. Artinya tidak akan dipertanyakan oleh Allah. Kalau ibu bu, ketika timbangan sholatnya baik, maka timbangan-timbangan yang lainnya, sedekah, zikir, ngaji dan lain sebagainya, kata Allah, malaikat meriksanya dosa ketat-ketat. Dah lolosin aja semuanya. Kenapa? Sholatnya udah baik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya sholatnya buruk, sholat asal-asalan atau bolong-bolong, jarang-jarang, kalau sholatnya buruk, maka timbangan yang lain akan sulit ketika dihisab. Sulit bu. Maka kata Allah, coba periksa amalan yang lainnya. Itu ada sedekahnya, coba lihat dulu niat sedekahnya, ikhlas nggak dia sedekah. Ada amal soleh bantuin orang, coba lihat dulu ikhlas nggak dia bantuin orangnya. Ada amal soleh ngajinya, lihat dulu ngaji niatnya karena apa. Jadi benar-benar ketat penghitungannya kalau seandainya amal sholatnya buruk. Nah maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim, setiap orang yang beragama Islam. Sepakat ya Bu ya? Setuju? Setuju. Tapi saya mau kasih pertanyaan sama ibu. Kira-kira lebih wajib mana? Sekali lagi, kira-kira lebih wajib mana? Sholat atau ngaji? Sholat. Ngaji apa sholat? Ngaji. Dua-duanya meren Pak Ustaz. Ibu-ibu masuk itu, hayang sehat, temukan duit, hayang beghar, gering terus, sehat, duit Pak Ustaz. Biasa, jawab apa ibu-ibu? Dua-duanya wajib, betul, dua-duanya wajib. Tapi lebih wajib yang mana? Sholat. Ngaji.
Iya Bu, betul. Lebih wajib ngaji. Lebih wajib ngaji daripada sholat. Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak dan tidak berlaku. Orang wudu tanpa ilmu, maka wudunya tidak diterima. Orang sholat tanpa ilmu, maka sholatnya tidak diterima. Orang baca Quran tanpa ilmu, maka baca Qurannya tidak diterima. Iya. Jadi lebih wajib mana? Ilmu dulu, ngaji dulu. Di dalam Sahih Muslim ada sebuah kisah sahabat yang wudunya asal-asalan. Jadi ketika membasuh kaki, maka tumitnya itu tidak terkena air, tidak terkena basuhan. Tumit naon bahasa Sundana? Di tukang mata keok kita nah mengajar tak aku orang jadi jembatan. Namun kemarin sebenarnya tak bapak-bapak bahasa Sundana. Tumit bahasa Indonesia kan? Bahasa orangnya ayo sama. Kemarin didengarnya tak bapak-bapak. Nya pokoknya mah tempat narorogeun. Tempat narorogeun. Ini namanya tumit namanya. Ada sahabat Nabi wudunya asal-asalan. Ketika membasuh kaki, maka tumitnya tidak terbasuh air wudu. Kemudian apa kata Nabi? Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu. Ketika melewati sirat, nanti akan tergelincir masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah. Karena Bu, kalau orang wudu tumitnya tidak dibasuh, kira-kira wudunya sah nggak? Nggak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya sah tidak? Tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka berarti seolah-olah dia tidak pernah sholat. Maka wajar ketika melewati sirat, dia tergelincir dan masuk ke dalam api neraka. Naudzubillah. Makanya hati-hati Bu ya dalam berwudu. Wudu harus sempurna. Idza kunta ila shalah fa asbighil wudu, kata Nabi. Kalau engkau mau sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Basuhan wajahnya diperhatikan, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Basuhan tangannya perhatikan, jangan sampai ada bagian yang tidak terkena air wudu. Bagian kepalanya, kakinya, semua kita harus benar-benar berwudu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Makanya Bu, pengajian-pengajian seperti ini penting sekali karena membahas tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar. Kalau ibadahnya benar, maka ibadahnya sah. Kalau sah, insya Allah diterima oleh Allah. Ya Bu ya. Maka ngaji itu lebih penting daripada ibadah. Ngaji dulu baru ibadah. Yang kedua Bu, masalah wudu, masalah masalah sholat. Tadi yang pertama masalah wudu, sekarang yang kedua masalah sholat. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan, Al-Imam Al-Baiquni mengatakan bahwasanya hasan itu wal hasanul ma'ruf turqan wa qadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Hadis hasan derajatnya sama dengan hadis sahih, cuman kekuatannya tidak sekuat dengan hadis sahih.
Maka hadis hasan dan hadis sahih ini layak digunakan sebagai hujjah. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, hadis statusnya hasan. Apa kata Nabi? Innar rajula la yusalli sittina sana wa lam tuqbal lahu shalah. Ada seseorang yang sudah sholat selama 60 tahun tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Ngeri gak bu? Ya Allah, Ustaz, udah capek-capek sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Apa alasannya? Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Kenapa sampai tidak diterima oleh Allah? Karena sholatnya asal-asalan. Dia menyempurnakan ruku'nya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan ruku'nya. Sholatnya tanpa ilmu. Maka wajar jikalau Allah tidak menerima satupun daripada sholatnya, sekalipun dia sudah sholat selama 60 tahun. Di dalam hadis riwayat Bukhari, ada seorang sahabat yang sholatnya itu cepet banget bu, kayak BBM, cepet banget naiknya. Pertalite ayeuna geus 10.000, pertama 14.500. Ya Allah, tereng banget naik. Nah sekarang kamari naik, ayeuna geus naik deui. Ada seorang sahabat yang sholatnya kayak BBM, cepet banget naiknya. Sujud naik, sujud naik, sujud naik. Sholatnya tidak ada tumakninahnya. Maka setelah sholat dipanggil oleh Nabi, wahai sahabatku kemari, irja' fasolli, irji' fasolli, fa innaka lam tusolli. Wahai sahabatku, sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Sahabat heran bu, tadi kan saya sholat, kok Nabi bilang saya belum sholat? Akhirnya sahabat ini sholat untuk kedua kalinya, sama. Sholat BBM cepet banget naiknya. Sujud naik, sujud naik, sujud naik. Masya Allah. Setelah sholat dipanggil lagi oleh Nabi, wahai sahabatku kemari, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Bingung ini sahabat, saya udah 2 kali sholat, kok Nabi bilang saya belum sholat? Sholat lagi ketiga kalinya. Setelah sholat ketiga kalinya dipanggil lagi oleh Nabi, irja' fasolli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Maka sahabat ini bingung, dia mengatakan, ya Nabi la unsin ghairu hada. Wahai Nabi, saya tidak bisa lebih baik daripada ini sholatnya. Itu sholat terbaik saya. Fa'alimni ya Rasulullah, maka ajarkanlah aku bagaimana tata cara sholat yang benar. Apa kata Nabi? Wahai fulan, idza qumta ila shalah fa asbigil wudu fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsumma ijlis hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka kata Nabi, wahai fulan, sholat itu jangan cepet-cepet. Sholat itu jangan buru-buru. Ketika kau ruku, maka tumakninahlah di dalam ruku. Ketika kau i'tidal, maka tumakninahlah dalam i'tidalmu. Ketika kau sujud, maka tumakninahlah dalam sujudmu. Ketika engkau duduk di antara 2 sujud, maka tumakninahlah dalam duduk antara 2 sujudmu. Begitu seterusnya.
Jadi Bu, kalau kita sholat maka kita harus melakukan sholat dengan tenang, dengan tumanina. Jangan buru-buru sholatnya gara-gara cuma pengen nonton si Andin. Si Andin, geus tamat jangan terus mengikuti Pak Ustadz sampai waduh tukang bubur naik haji berapa tahun sudah Bu? Ayo 4 tahun ya? Ganti deui naon teh geus tukang bubur naik haji teh? Dunia terbalik udah. Akhirnya si Adin, cak nama si Adin cak laku keren berarti gede-gede ganti deh. Iya Bu ya. Kalau jadi artis Bu musim-musiman Bu. Kalau jadi artis musim-musiman, makanya jangan pengen anak jadi artis. Kayanan bangsa keudeuh. Mending jadi ustad Bu. Jadi ustad itu sampai mati. Jadi ustad. Waduh, masya Allah. Seneng gak Bu kalau punya anak jadi ustad jadi kiai? Waduh, masya Allah. Awewe ayeuna Bu, parawan ayeuna hayangna kawinna jeung ustad cenah. Waduh. Zaman baheula mah kan ustad teu laku. Arek dijodohkeun jeung ustad bunga. Ustad mah kudu duit kantong mah DR. Dompetnya tipis baheula. Ayeuna mah harayang kawin jeung ustad. Ada garis bawahnya, ustad yang banyak duitnya ya. Aduh, duit deui. Biasalah awewe ya. Nah itu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, kita kembali Bu. Tadi sampai mana? Kawin sama ustad. Ya. Ustad kaya duit. Alhamdulillah mager we. Lalaki amun kawin deui anu disalahkeun Bu, lalakina apa pamajikan kadua? Ya, disalahkeun lalakina lah, kawin deui cenah. Padahal awewe mah hayangeun. Nah. Coba Bu awewe sadunia kompak gitu. Henteu sepakat poligami lalaki moal lain poligami. Betul enggak? Ieu mah di kalangan awewe beda pendapat. Salah awewe berarti ya. Ya Bu ya. Nah jadi seperti itu ya. Cuman Bu kalau setelah saya tanya-tanya, pikir-pikir ternyata Bu perempuan itu yang tidak mau jadi yang perempuan tidak mau itu diduakan ya dia. Gak mau ya diduakan ya. Tapi jadi yang kedua mau loh. Yang perempuan tidak mau itu diduakan, tapi jadi kedua kaki obat hayang. Yang penting dompetnya tebel gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Ya. Nah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali ke masalah sholat ya. Insyaallah lah ibu-ibu semua mah solehah. Amin. Calon ahli surga. Amin ya Allah. Ulah jadi candu ya. Ulah nanti terindo maksudnya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah ya. Jadi ada sahabat yang sholatnya itu cepat sekali, asal-asalan. Maka ditegur oleh Nabi, wahai sahabatku, sholat lagi, sesungguhnya engkau belumlah sholat. Nah begitulah ketika seseorang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan irja fasholli wa innaka lam tusolli, balik lagi, sholat lagi karena sesungguhnya engkau belumlah sholat.
Bahkan dalam hadis riwayat Tabrani tadi mengatakan ada seseorang sudah 60 tahun sholat tapi tidak satu pun sholatnya diterima oleh Allah. Kalau temu hadisnya, kalau Ustaz, ya, cuman lu tenang, ya. Selama kita mau ngaji, insya Allah seluruh kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah itu akan dimaklumi oleh Allah. Ya, akan dimaklumi. Makanya seorang ulama mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahli. Kata ulama, pertama, jadilah engkau orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, maka jadilah orang yang muta'allim, yang belajar kepada orang alim. Kalau tidak bisa belajar kepada orang alim, maka paling tidak hadirlah di majlis-majlis orang alim. Kalau tidak bisa hadir di majlis orang alim, paling tidak muhibban, cinta kepada orang alim. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, kata para ulama. Siapa yang kelima? Ulama bukan, orang alim bukan, santri bukan, hadir majlis nggak pernah, cinta juga tidak. Maka fatahli, kalian akan celaka. Nah, jadi seperti itu ya. Pertama, kalau bisa jadi orang alim, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka jadi yang kedua, au muta'alliman. Jadi orang yang belajar kepada para ulama. Siapakah mereka? Yaitu para santri. Nah, ini yang kedua, Bu, kata para ulama, kalau nggak bisa jadi ulama, paling ini santri. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa jadi santri, maka kun mustami'an. Jadilah orang yang hadir di majlis-majlis orang alim. Nah, jadi ibu-ibu ini kedudukannya yang ketiga, Bu, mustami'an. Ya, orang yang hadir di majlis taklim. Jadi insya Allah ibu-ibu ini aman ya, aman insya Allah. Kalau ada kesalahan dalam sholat, kesalahan dalam ngaji, kesalahan dalam ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah dimaklumi oleh Allah. Kenapa? Karena ibu ini memiliki kedudukan yang ketiga, yaitu mustami'an, orang yang mendengar. Kemudian kalau tidak bisa hadir di majlis orang alim, maka paling tidak kun muhibban, jadilah orang cinta, orang yang cinta kepada orang alim. Kenapa? Karena kalau cinta pasti dengar. Dibilang ini haram, dia jauhi. Dibilang tidak boleh, dia laksanakan. Begini cara sholat yang benar, dia lakukan. Ketika seseorang cinta, maka dia akan mendengar seluruh ucapan orang yang dicintainya. Maka jadilah 4 orang ini, kata para ulama, dan jangan jadi yang kelima. Siapa yang kelima? Hati. Ulama bukan, santri bukan, ngaji gak pernah, cinta pun tidak. Maka engkau akan hancur, engkau akan celaka. Kesalahan-kesalahan di dalam ibadah itu benar-benar diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak dimaklumi, Bu. Kenapa? Nggak mau belajar masalahnya, tidak mau menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi seperti itu, Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu ngaji Quran, baca Quran. Oh, Ibu jangan ngaji dengar doang, tapi harus juga belajar baca Quran. Tuh, cari ustazahnya. Ya, di sini ada ustazah siapa? Minta belajar Quran lagi, Bu. Ya, senantiasa kita perbaiki bacaan Quran kita. Oh, Ustaz, saya udah tua, nggak apa-apa. Yang penting berusaha dulu. Mau hasilnya nanti bagus atau tidak bagus, itu urusan belakangan, Bu. Mau Ibu baca Qurannya fasih, tidak fasih, urusan belakangan. Yang penting Ibu berusaha dulu untuk
Al-Quran. Apa kata Imam Ghazali? Wal ahdu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana azim. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakada minhu ilaina wasala. Kata Imam Ghazali bahwa hukum membaca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya. Orang yang meninggalkan tajwid, baca Quran tidak dengan ilmu, maka baca Qurannya bukan berpahala, malah menuai dosa. Ini hati-hati bu, baca Quran nggak pakai tajwid bukannya berpahala, malah jadi dosa. Makanya kita harus belajar kembali baca Quran, belajar kembali ilmu tajwid, agar seluruh kesalahan-kesalahan kita dalam baca Quran itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bu, ibu itu beruntung sekali diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk hadir di majelis taklim. Beruntung. Berapa banyak orang yang sekarang memiliki waktu tapi tidak hadir di majelis taklim. Padahal di rumahnya nggak ngapa-ngapain, di rumahnya tidak ada kerjaan penting, tidak ada kesibukan, tapi karena Allah tidak memberikan taufik dan hidayah, maka hatinya tidak tergerak untuk hadir majelis taklim. Kalau ibu beruntung, Allah perhatikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kata Nabi, orang yang Allah ingin kehendaki dia baik, artinya baik masalah akhiratnya. Allah ingin hambanya ini di akhirat menjadi orang yang selamat. Kalau Allah menginginkan kebaikan dan keselamatan kepada hambanya, maka Allah itu akan memberikan taufik dan hidayah pada hambanya untuk melangkahkan kakinya ke majlis-majlis ilmu. Jadi ini tanda bu, ibu duduk di sini, ibu mau ngaji setiap minggunya, tanda ini semua akan berakhir husnul khotimah. Insya Allah husnul khotimah. Matinya husnul khotimah, di alam kuburnya juga husnul khotimah, di alam kebangkitan husnul khotimah, di padang mahsyar juga husnul khotimah. Semua keadaan kita itu menjadi baik bu. Kenapa? Karena di dunia kita mengawalinya dengan kebaikan, yaitu dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Maka jangan putus ngaji. Ya, saya yakin ibu ini ngajinya bukan cuma di satu tempat ya bu. Seminggu berapa kali ngaji? Tiga. Ya. 3, Masya Allah, ini luar biasa sekali. Seminggu sekali aja udah alhamdulillah ngaji. Ini ibu seminggu 3 kali. Nah ini pertanda Allah itu suka sama ibu. Makanya Allah kasih taufik dan hidayah. Coba bisa dicek dalam hadis riwayat Muslim. Ini hadis sahih, hadis qudsi. Jadi tanda-tanda Allah cinta pada hambanya, Allah gerakkan hambanya untuk beribadah. Jadi keibadah itu digampangin, keibadah dimudahin, itu ciri-ciri Allah cinta. Ibu kalau diperhatiin gubernur atau presiden seneng gak bu? Seneng banget. Ya, diperhatiin gubernur dan presiden. Apalagi diperhatikan oleh Allah. Ini kesenangan yang sangat luar biasa bu. Ibu akan merasakannya nanti di akhirat, bukan sekarang. Ya, di akhirat bukan sekarang. Maka kalau orang di rumah nggak ada kerjaan, nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain, tapi tetap tidak hadir ngaji, sayang banget bu. Harus sedih itu, harus sedih yang dengar. Iya. Kenapa? Allah itu cuek sama dia. Bodoh amat kan Allah teh aing sia-sia. Ya. Emang gak sedih dicuekin sama Allah? Sedih, ya. Makanya tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah. Atau diberi taufik, diberi hidayah, tapi dia tidak mau mengambilnya. Betul gak? Rumah di samping masjid itu kan
tanda-tanda taufik dan hidayah. Dikenalkan dengan pengajian tanda-tanda taufik dan hidayah. Sampainya suara pengajian tanda-tanda taufik dan hidayah. Tapi ketika Allah akan memberikan taufik hidayah tersebut, sebagian orang tidak mau mengambilnya. Maka kata Allah, "Geus hari-hari sia-sia." Ya, terserah. Ini sedih sekali ya, kalau tidak diperhatikan oleh Allah. Ibu kalau diperhatikan oleh Allah, masya Allah bahagianya luar biasa. Ya, bukan soal semua doa dijabah, bukan soal semua keinginan baru kerentak hati Allah udah kasih. Bukan masalah itunya, tapi masalah betapa kita ini merasa diperhatikan oleh Allah. Orang yang diperhatikan oleh Allah ketika punya masalah, pasti dia akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membantu dalam permasalahannya. Dicarikan solusi oleh Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diperhatikan oleh Allah pasti sangat merasa ketika punya masalah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak, Bu? Ibu kalau lagi punya masalah kayaknya jalan keluarnya itu mudah ya, Bu ya? Mudah, Bu. Kenapa? Dapat perhatian dari Allah. Hidup di dunia ini pasti punya masalah. Mau orang miskin, orang kaya, pejabat, rakyat jelata, semuanya pasti punya masalah. Cuman orang yang mendapatkan perhatian dari Allah, masalahnya itu dimudahkan, gampang, cepat kelar, gampang nyari solusinya, gampang nyari jalan keluarnya. Enak kalau sudah diperhatikan oleh Allah. Tapi coba orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian dari Allah, masalahnya padahal kecil, masalahnya tidak berat, tapi bertahun-tahun itu masalah nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya dicuekin sama Allah. Kata Allah, terserah engkau selesaikan masalahmu sendiri. Engkau saja tidak perhatian dengan sholat, engkau saja tidak perhatian dengan Quran, engkau saja tidak perhatian dengan perintah-perintah Nabi-Mu. Maka kita masing-masing, kata Allah. Ketika engkau terkena masalah, selesaikan masalahmu sendiri. Tapi buat ibu-ibu tenang, Bu. Ibu memperhatikan sholat, ibu memperhatikan ngaji, memperhatikan perintah-perintah Rasulullah. Maka ketika memperhatikan agama, ibu kena masalah, Allah yang akan turun tangan untuk memperhatikan ibu. Masya Allah. Ya. Nah itulah ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jadi ngaji itu manfaatnya luar biasa. Jadi manfaatnya itu bukan karena setiap kita punya masalah cepat selesai, bukan sekedar itu. Kita minta sama Allah langsung diijabah, baru sekedar pengen di hati tiba-tiba ada yang nganterin, bukan itu Bu masalahnya. Masalahnya artinya yang menjadi kebanggaan dan ketenangan dalam hati ketika hati kita merasa betul-betul diperhatikan oleh Allah. Masya Allah ya Rabb. Nah, jadi seperti itu ya sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, itulah betapa pentingnya menuntut ilmu.